Pemirsa, investasi sebuah kata yang akrab di kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Ya, karena sejatinya adalah menjalani kehidupan kita harus dapat mengurangi perilaku konsumtif dan beralih dengan mulai berinvestasi akan mendatangkan manfaat berupa terpenuhnya semua kebutuhan di masa depan. Saat ini semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk menyisihkan penghasilannya ke tabungan, deposito maupun ke sejumlah instrumen investasi lain. Kampanye pentingnya investasi di masa muda saat masih berada di usia produktif memang terus digaungkan, mengingat dana investasi akan menolong menjalani kehidupan di masa tua. Menurut Budi Hikmat, Kepala Ekonom sekaligus Direktur Perusahaan Investasi PT Bahana TCW Investment Management, investasi telah dikenal sejak lama. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam juga telah mengenalkan konsep berinvestasi yang masih sangat relevan hingga saat ini. Secara singkat, berinvestasi ala Nabi Yusuf adalah: pertama, jika di masa lalu masyarakatnya akrab dengan kegiatan bercocok tanam secara berkelanjutan, maka hal tersebut dapat dianalogikan dengan berinvestasi di pasar modal dan mendapat hasil yang bertumbuh atau growth dari dana yang diinvestasikan di reksadana atau saham. Kedua, jika bercocok tanam akan memanen hasil, maka hal yang sama pun terjadi di investasi pasar modal, yakni pemodal yang berinvestasi di pasar modal, khususnya yang membeli obligasi negara, akan mendapatkan proteksi dan preservasi. Dan ketiga, jika bercocok tanam selalu disisakan untuk dimakan sang petani, maka pada investasi di pasar modal atau di pasar properti, hal ini setara dengan tahapan distribusi. Sejatinya, investasi itu adalah proses menanam keberuntungan. Menanam itu adalah prosesnya, sedangkan keberuntungan adalah hasilnya. Sedangkan keberuntungan itu adalah kenaikan daya beli sepanjang waktu yang membuat kondisi keuangan aman dan nyaman karena bisa mengalahkan inflasi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui seperti apa konsep berinvestasi ala Nabi Yusuf yang dinilai masih relevan dengan kondisi saat ini di studio kami Viva One sudah hadir Bapak Budi Hikmat, merupakan Direktur Bahana TCW Investment Management. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih sudah bersedia sore hari ini di Kabar Pasar, Pak. Pak, Bapak ini memperkenalkan konsep berinvestasi ala Nabi Yusuf. Seperti apa sih, Pak? Oke, Nabi Yusuf itu awalnya mungkin orang cuma lihat pria tampan yang tahan godaan, tapi sebenarnya lebih luas dari situ lagi. Beliau ini kisahnya muncul di Perjanjian Lama dan di Al-Quran, jadi inklusif. Yang sama itu adalah bagaimana beliau itu tidak hanya bisa menerjemahkan mimpi raja, melihat sapi kurus, sapi gemuk, gandum yang bernas, gandum yang kopong, tapi menyarankan jalan keluar. Nah, jalan keluarnya inilah yang saya coba sosialisasikan. Inilah adalah panduan investasi yang benar. Saran Nabi Yusuf itu dimuat di Al-Quran di 1247 ya. Surat Yusuf yang saya pakai sebagai nama anak bungsu saya juga, jadi ini sangat mendalam gitu. Dia mengatakan, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Ini tekanannya ke growth. Nah, saran kedua, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Pisang dipotel dari tandannya cepat busuk. Bagaimana diawetkan? Jadi tepung pisang, jadi keripik pisang, susu bisa jadi yogurt, jadi keju, ya. Kemudian yang terakhir itu kecuali sedikit untuk kalian makan. Artinya apa? Hasil terbesar tuh lebih banyak diekspor, dijadikan bibit lagi, sisanya baru kita makan. Jadi dari investasi itu kita bisa dapat devisa, Indonesia bisa current account-nya kembali surplus. Nah, 3 saran Nabi Yusuf itu kami sampaikan ke masyarakat tuh 3 ini adalah growth, protection, distribution. Growth dengan saham, walaupun turun naik seperti iman tapi trennya positif. Kemudian obligasi negara untuk proteksi. Itu gagal bayarnya paling sedikit dan kenyataannya itu lebih bagus dari deposito. Aplikasinya untuk kita masyarakat seperti apa, Pak? Oke, yang muda ada baiknya jangan menabung. Yang muda itu sebaiknya investasi dengan menyicil. Menabung itu lebih tepat untuk orang tua ketika asetnya sudah banyak, ada baiknya dicairkan. Karena orang tua itu kan butuh banyak kebutuhan untuk belanja. Kalau asetnya itu kembali tanah tidak bisa dijual potongan, ada baiknya mungkin dia pindahkan ke reksadana pasar uang. Kalau lagi butuh, apakah untuk charity atau untuk kebutuhan sehari-hari, dia bisa mengambil. Dan dia juga bisa memilih bank saat itu. Jadi kita mengubah banyak paradigma di sini. Tapi begini Pak, orang saat ini berpikir ketika memiliki uang lebih, sebaiknya mereka menabung saja daripada berinvestasi. Takut dengan resiko lah, kemudian belum cukup informasi soal investasi. Ini bagaimana? Awalnya risk itu risiko dari bahasa Inggris risk, yang katanya diduga dari bahasa Arab rizq. Tidak berani menghadapi risiko, nggak dapat rezeki.
Kedua, ingatlah bahwa konsep investasi berbeda dengan menabung. Menabung dan investasi yang samanya hanya menunda belanja, tapi tidak meningkatkan kapasitas. Makanya tadi menanam keberuntungan itu daya beli kita naik terus, ya. Investasilah di daya saing kita, ya. Daya saing kita, investasilah supaya kapasitas kita meningkat. Kalau kita spend itu meningkatkan katakanlah daya saing kita, kapasitas kita, itu investment, gitu. Kalau beli sepatu yang mahal dan lain-lain, apakah kapasitas kita akan meningkat? Kalau bukan, ya itu konsumtif, gitu. Pak, menurut Bapak nih, ada orang nih ya, ada yang berpikir investasi itu sebetulnya misalnya kita suka sama barang antik, kita bisa beli barang antik karena nanti bisa kita jual begitu. Ada orang perempuan yang suka sama fashion, misalnya sama tas, kemudian sama sepatu yang mahal-mahal, mereka mengatakan itu juga investasi. Boleh. Itu gimana menurut Bapak? Betul. Investasi coba kalau kita pikirkan lebih dalam, itu paling tidak yang kita investasikan tuh berbagai jenis kelas aset istilahnya, broader, ya. Kemudian yang kita beli itu harganya akan naik, growing. Kemudian yang ketiga, apa yang kita investasikan itu yielding. Makanya investasi itu menanam keberuntungan, pohonnya tumbuh, ada buah. Nah, buahnya ini yang diambil. Buahnya yang diambil kita bisa jual, kita bisa yielding. Kalau rumah dikontrakkan, itu kita bisa dapat penghasilan. Kalau tanah ditanam dengan berbagai, apakah jabon, apakah karet, apakah gaharu, dan lain-lain, itu bisa menghasilkan. Tapi ada beberapa orang yang berpikir bahwa investasi itu liquidnya agak susah. Mendingan nabung deh kalau misalnya punya kebutuhan mendesak, kebutuhan kepepet, bisa cepat langsung diambil. Ini mungkin yang paling keliru. Nah, itu diluruskan. Di pasar modal itu ada yang namanya pasar sekunder yang setiap hari transaksi, itu sebetulnya demi likuiditas. Karena investasi yang benar itu bukan cuma tadi ya, pokoknya aman, cuannya nyaman, cuannya keuntungan maksudnya, tapi juga bisa diperjualbelikan. Investasi itu bukan bisa masuk, bisa keluar nggak? Di pasar modal itu ada. Anda punya 1 triliun reksadana hari ini atau aset itu hari ini mau dicairkan bisa. Kalau misalnya kita sangat besar di dunia katakan kemasyarakatan, kita belum tentu. Kalau di sana tuh ada pasar sekundernya. Pasar sekundernya itulah demi untuk likuiditas, gitu. Pak, kalau dilihat nih ya, kayaknya investasi saat ini di masyarakat kita belum terlalu familiar. Belum banyak masyarakat Indonesia melakukan investasi. Banyak kan yang nabung doang nih Pak ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Apa sih sebetulnya menyebabkan tampaknya tingkat investasi masyarakat itu masih rendah? Nah, saya pikir inilah ya, sosialisasi bahwa investasi menanam keberuntungan sesuai dengan nilai agama dan lain-lain tadi kita jelaskan ke Nabi Yusuf. Mungkin sekarang ya boleh dibilang yang disentil nih para ustadz, para ulama, apakah mereka juga invest ya. Invest itu ya oke, mungkin invest sudah di banyak ya, invest itu di silaturahmi, di pendidikan, di perjalanan. Tapi kita coba lihat pasar modal misalnya, itu sarana, boleh dibilang apakah sarana demokrasi, sarana penyebaran perbaikan kemakmuran dan lain-lain. Bayangkan ya, Singtel ya, itu perusahaan Singapura Telekomunikasi, itu memiliki 40% saham Telkomsel. Coba, kenapa nggak kita yang dulu beli? Baik. Seandainya kita itu sadar investasi. Begini, tadi kita sudah membahas dari semua penghasilan kita, menabung itu bukan pilihan yang tepat. Tapi bagaimana antara investasi dengan bisnis? Tapi nanti kita jawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa, Kabar Pasar akan kembali sesaat lagi.